Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan salam sehat dan salam semangat. Selamat datang di PJJ Prakarya, aspek pengolahan kelas 8. Kali ini akan kita bahas materi pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan ubi menjadi produk pangan sampai pada bab 3 pertemuan yang pertama, yaitu tentang jenis dan manfaat produk pangan dari bahan pangan setengah jadi. Mari kita ikuti. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. KD 4.3 mengolah bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Untuk tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan konsep pengolahan bahan pangan setengah jadi menjadi makanan. Mendeskripsikan pengertian makanan dari pengolahan bahan pangan setengah jadi, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. 3. Mengetahui jenis dan manfaat olahan makanan dari bahan pangan setengah jadi, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Peta materi yang akan kita bahas pada bab 3 ini: pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Kita bahas mulai dari pengertian, jenis atau karakteristik, teknik pengolahan, kemudian tahapan pengolahan, dilakukan dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan, persiapan alat dan bahan dan proses pembuatannya, serta dilanjutkan pengemasan dan penyajian. Keduanya dilakukan secara sesuai keselamatan kerja, dan kegiatan yang terakhir adalah evaluasi. Pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Pangan berubah menjadi sebuah industri kuliner yang tidak hanya memberikan cita rasa, juga kebutuhan lain manusia untuk bersosialisasi maupun beraktualisasi. Tidak mengherankan jika industri kuliner saat ini tumbuh sangat subur. Beberapa hal yang mengindikasikannya adalah pola konsumsi masyarakat yang mulai bergeser ke masakan dan minuman jadi, serta jumlah usaha makanan atau restoran terus meningkat. Secara umum, mengolah pangan serealia dan umbi menjadi produk olahan pangan setengah jadi dihasilkan jenis produk berbentuk potongan pipih tebal atau tipis, misalnya berbagai jenis kerupuk, butiran besar misalnya jagung pipil, biji sorghum, tepung tiwul instan, dan chip granula atau sawut lainnya, maupun butiran halus misalnya berbagai jenis tepung baik dari bahan serealia maupun umbi-umbian dengan teknik pengeringan. Produk olahan pangan setengah jadi ini berbentuk bahan baku kering yang selanjutnya menjadi bahan baku olahan industri rumah tangga maupun industri pabrik. Bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang dan diolah secara cepat sesuai kebutuhan. Pengolahan bahan pangan setengah jadi menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi adalah suatu kegiatan mengubah bahan pangan setengah jadi menjadi bahan makanan siap saji atau siap dikonsumsi. Contohnya pada gambar ini, silahkan disimak. Bentuk olahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi bisa dibedakan. 1. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau pipih tipis. A. Dari bahan serealia. Contohnya kerupuk gendar, rengginang, emping jagung, kerupuk bawang, bihun, dan mie. Dari bahan umbi, keripik singkong, sawut ubi jalar, sawut ubi kayu, gaplek,
dan kentang beku. Kemudian dari bahan kacang-kacangan berupa keripik tempe. Selanjutnya, untuk olahan pangan setengah jadi dari selera, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan yang berbentuk butiran besar. A. Dari bahan serealia. Contohnya beras instan, beras jagung, jagung pipil kering, jagung pipil beku, aneka butiran oat, beras atau biji sorghum. B. Kacang-kacangan, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang merah. C. Dari bahan umbi berupa tiwul instan dan beras singkong. Dijadikan produk pangan jagung grontol, ya, nasi jagung, kedelai goreng, dan biskuit. Kemudian yang ketiga, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Contoh dari bahan serealia, tepung beras, tepung jagung, maizena, tepung terigu, dan tepung sorghum. Diubah menjadi bentuk produk pangan berupa kue ade, udang goreng tepung. Sedangkan dari bahan kacang-kacangan, contohnya adalah tepung sambal kacang. Untuk selanjutnya, anak-anak, C yang berupa umbi, tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung kentang. Diubah menjadi bentuk produk pangan berupa 1 klepon, 2 kue tiwul ayu, 3 donat kentang, yang keempat adalah cimol. Untuk selanjutnya, kandungan gizi. Zat makanan adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan tersebut. Bahan makanan tersebut juga komoditas pangan dalam perdagangan, yaitu bahan-bahan makanan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan. Ada 6 macam zat gizi yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuh supaya dapat tumbuh dengan baik dan sehat, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Berdasarkan kegunaannya bagi tubuh, zat gizi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. A. Kelompok zat gizi penghasil tenaga atau karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain dapat diperoleh dari beras, jagung, gandum, roti, mie, makaroni, bihun, kentang, singkong, ubi talas, umbi-umbian, tepung-tepungan, gula, dan minyak. B. Kelompok zat gizi pembangun sel protein. Protein dapat diperoleh dari daging ayam, kelinci, telur ikan, udang, susu, kacang-kacangan, dan hasil olahannya seperti tahu dan tempe. Kelompok zat gizi, ya, yang C, kelompok zat gizi pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Zat pengatur banyak terdapat dalam sayur-sayuran yang berwarna kuning, jingga, merah, serta buah-buahan. Untuk selanjutnya, di pertemuan terakhir ini kami berikan lembar kerja siswa, ya, tuliskan nama, kelas atau nomor, yaitu membuat daftar pengolahan makanan setengah jadi, ya, bahan pokok dan teknik olahnya. Contohnya nomor 1, jenis bahan serealia, nama bahan pangan beras, hasil olah setengah jadi tepung beras, olahan khas daerah yaitu jenang sungsum dan nogosari. Selanjutnya silakan kamu isi tabel ke bawah ini dari bahan kacang-kacangan dan umbi masing-masing diberikan contoh sesuai tabel yang saya berikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan salam sehat dan semangat. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat bertemu di pertemuan pembelajaran jarak jauh prakarya pengolahan kelas 8 di pertemuan mendatang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.